Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Adat ingin mempresentasikan tentang materi Perjanjian Adat Tanah Adat di Baduy. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Glanasari Putri dengan NPM 24120111057. Perkenalkan, nama saya Nadia Dela Sayara dengan NPM 24120111058. Perkenalkan, nama saya Nela Zulfaula dengan NPM 24120111059. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Audi dengan NPM 24120111088. Perkenalkan, nama saya Ratu Farah Salsabila dengan NPM 24120111077. Materi pertama tentang latar belakang. Latar belakang masyarakat adat Baduy atau Baduy Dalam dan Baduy Luar tinggal di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka memiliki wilayah adat dengan aturan ketat terkait pemanfaatan lahan, interaksi dengan pendatang, dan tata ruang adat. Tingginya kunjungan pendatang dan tekanan pembukaan lahan membuat muncul kebutuhan perjanjian adat agar batas wilayah dan aktivitas di luar tetap terjaga. Permasalahan awal, yang pertama, pendatang mulai membuka lahan di sekitar kawasan Baduy. Yang kedua, meningkatnya aktivitas wisata tanpa memahami aturan adat. Yang ketiga, ancaman terhadap hak ulayat dan keseimbangan ekologi. Yang keempat, tidak selamanya pemerintah daerah memahami batas hutan larangan Baduy. Selanjutnya, bentuk perjanjian adat. Perjanjian adat dilakukan antara satu, pukur atau pemimpin adat Baduy, kedua, perwakilan Baduy Dalam dan Baduy Luar, dan ketiga, pendatang atau masyarakat luar sekitar kawasan Kanekes. Isi perjanjian adat: yang pertama, larangan membuka lahan baru, menebang pohon, atau mendirikan rumah di zona adat. Yang kedua, larangan memasuki tanah larangan tanpa izin adat. Yang ketiga, tata cara masuk kawasan Baduy seperti pakaian sederhana, tidak memakai kendaraan, tidak membawa barang elektronik di Baduy Dalam. Yang keempat, ada pendatang wajib menghormati aturan lingkungan, tidak merusak hutan ulayat, dan tidak mengambil hasil hutan. Dan yang terakhir, ada sanksi adat bagi pelanggar, yaitu pengusiran, denda adat, atau pelaporan kepada lembur atau kampung setempat. Lanjut, yaitu kedudukan perjanjian adat. Yang pertama, dianggap mengikat bagi masyarakat adat dan pendatang. Yang kedua, dilandasi falsafah hidup, pikukuh, karuhun, atau ketentuan leluhur. Yang ketiga, menjadi pedoman pengelolaan ruang dan hutan adat. Dan yang keempat, berfungsi sebagai living law yang diakui dan dijalankan tanpa tertulis, tetapi ditaati secara kolektif. Selanjutnya, hak ulayat masyarakat Baduy. Hak ulayat Baduy dibangun melalui pertama, penguasaan kolektif. Tanah bukan milik individu, diatur oleh pun dan lembaga adat. Yang kedua, zona adat yang jelas, dangka atau pagar batas Baduy, luweng kolot atau luweng, larangan atau hutan larangan, lembur Baduy Dalam atau zona inti, lembur Baduy Luar atau zona interaksi. Dan yang ketiga, prinsip kearifan lokal, yaitu tidak boleh mengubah alam, tidak menambah pemukiman, tidak menggunakan teknologi modern. Hak ulayat di Baduy memastikan bahwa tanah dan alam tidak dapat dialihkan bahkan melalui transaksi modern. Kemudian ada analisis hubungan dengan hukum positif. Pengakuan hukum negara terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat 2. Negara mengakui kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa-desa adat berhak mengatur wilayah berdasarkan hukum adat. Dan yang ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak. Pemda Lebak mengakui wilayah adat Baduy dan mendukung pelestarian hutan larangan. Implikasinya yaitu yang pertama, perjanjian adat memiliki kekuatan moral dan sosial, yang dimana diperkuat pemerintah dengan perlindungan administratif. Yang kedua, pemerintah tidak dapat memberikan izin pembukaan lahan di wilayah adat Baduy. Dan yang terakhir, ada perjanjian adat berfungsi sebagai aturan lokal yang dipatuhi pendatang dan pemerintah menghormatinya. Kemudian ada konflik dan tantangan. Yang pertama, wisatawan semakin banyak yang mengakibatkan seringnya melanggar aturan masuk. Yang kedua, tekanan ekonomi membuat warga luar coba membuka lahan di sekitar dangka. Yang ketiga, pemerintah kadang kesulitan menegakkan batas wilayah adat karena data peta tidak selalu sama dengan peta adat. Dan yang terakhir, masuknya budaya luar memicu ancaman perubahan gaya hidup. Materi selanjutnya yaitu dampak perjanjian adat. Dari sisi positifnya yaitu melindungi hutan adat dan lingkungan Baduy. Yang kedua, mengontrol interaksi dengan pendatang tanpa konflik. Yang ketiga, menjaga identitas budaya Baduy. Yang terakhir, membatasi perluasan wilayah luar yang mengancam hak ulayat. Dari sisi negatifnya yaitu pendatang merasa aksesnya dibatasi. Dan yang terakhir, wisatawan sering tidak memahami aturan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Perjanjian adat Baduy merupakan bentuk nyata hak ulayat yang masih hidup dan dihormati. Berfungsi menjaga wilayah adat, memelihara hutan larangan, dan mengatur interaksi dengan pendatang.
Meski tidak tertulis secara formal, perjanjian adat memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan kultural. Pemerintah daerah memperkuat keberlakuannya melalui pengakuan hukum dan kebijakan pelindung wilayah adat. Perjanjian ini adalah contoh sukses integrasi hukum adat dan hukum negara. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.